Bulan Rajab itu bulan perjumpaan, bulan pertemuan. Bulan pertemuan. Pertemuan apa? Satu, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul. Dengan para nabi dan rasul. Yang kedua, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertemuan Rasulullah dengan nabi dan rasul. Yang kedua, pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang agung-agung. Orang pengen ketemu presiden, pengen ketemu gubernur, ya. Nah, kalau ketemu para nabi pengen enggak? Ketemu Allah Ta'ala, apalagi gitu ya. Dan itu didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab. Nah, pertemuan ini ada asal usulnya, ada tahapannya, ada caranya. Nabi kan ketika diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apakah ada kalimat Nabi akan bertemu para nabi di Masjidil Aqsa? Enggak ada. Agenda pertemuan nabi dan rasul di Masjidil Aqsa? Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Yang ada pokoknya diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ujuk-ujuk di sana, tiba-tiba di sana sudah kumpul para nabi dan rasul. Betul begitu kan? Nah, yang pengen saya petik dan saya sampaikan pada sore hari ini cuman satu hal. Satu hal. Ternyata Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum ketemu dengan para nabi dan rasul untuk menjelajahi, mengunjungi napak tilas nabi dan rasul tersebut. Jadi nabi itu dibawa ke Palestina dulu, bukan ke Masjidil Aqsa. Dibawa ke Palestina kemana? Ke Bethlehem, ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dibawa ke rumah lahirnya Nabi Isa, suruh sholat di situ. Nih loh tempatnya Nabi Isa, ya, muliakan nih tempat lahirnya Nabi Isa, agungkan nih tempat lahirnya Nabi Isa. Ngagungkan dengan apa? Sholat di situ. Ini pengagungan yang luar biasa, bukan sekedar doa di situ, bahkan sholat. Doa yang paling utama adalah sholat. Kemudian Rasulullah diajak ke Bukit Tursina, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah disuruh sholihuna, sholatlah di sini. Rasul mengunjungi tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa. Bahkan Rasul diajak melewati dan mampir ke makamnya Nabi Musa alaihissalam yang tidak jauh dari Baitul Maqdis, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Nabi Musa itu wasiat kalau wafat minta dimakamkan dari Masjidil Aqsa sejauh lemparan batu. Dulu nggak ada meteran, jadi kalau mengukur tuh lempar batu agak keras, jauhnya berapa meter, umumnya lemparan manusia. Nabi Musa minta dimakamkan sejauh itu, artinya di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah lihat Nabi Musa lagi sholat di makamnya, di makamnya. Setelah keliling ke tempat-tempat bersejarah, ya, tempat-tempat yang mengandung nilai di sisi Allah Ta'ala, baru masuk Masjidil Aqsa. Di situ ketemu Nabi dan Rasul, dan beliau SAW sholat sebagai imam. Nah, ini yang harus kita tiru. Jadi kalau kita ini pengen ketemu orang-orang soleh, ya, pengen ketemu para wali, tempat-tempat beliau ya dikunjungi. Oh, pengen ketemu Mbah Hasyim Asy'ari gitu misalnya, ya datang ke pesantrennya, tempatnya beliau ngajar di mana, buku yang beliau gunakan untuk mengajar, buku yang beliau tulis, yaitu pelajari, ya, bukunya dipelajari. Pengen ketemu misalnya dengan Imam Syafi'i, ya berangkat ke Mesir, ke Mesir. Orang berangkat ke Eropa aja ngeluarkan duit cuma nonton patung Liberty, menonton Menara Eiffel ditonton, patung Liberty ditonton, ya. Lalu walaleh, gak bawa manfaat, gak bawa bencana, artinya suatu yang biasa-biasa saja, itu ditonton, ya, ditonton. Kalau nontonnya gunung, ya, itu masih oke, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan. Tapi nonton patung, nonton menara, bukan gak boleh, ya. Yang seperti itu aja manusia mau, ngeluarkan duit banyak mau. Tapi kenapa kok nggak mau ngeluarkan duit banyak? Pergi itu sana ke tempat di mana Imam Syafi'i mengajar, pergi itu ke sana di tempat Imam Malik mengajar, pergi ke sana
di tempat Imam Nawawi mengajar, pergi ke sana, di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasa mengajar, oh tinggalnya di sini, oh ngajarnya di sini, oh belajarnya di sini. Kunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut. Dengan jalan-jalan mengunjungi tempat bersejarah, nanti hasilnya Allah akan pertemukan kita dengan yang kita kunjungi. Dengan yang kita kunjungi. Kalau kita mau mengunjungi, maka kita akan dikunjungi. Kalau kita mau mengunjungi, kita akan dikunjungi. Makanya umat Islam di Indonesia ini kan dari tahun ke tahun turun temurun diajari untuk berkunjung ke makamnya Sunan Ampel, berkunjung makamnya Sunan Bonang, berkunjung ke makamnya Sunan Kudus, berkunjung ke makamnya para wali. Untuk apa? Ya napak tilas, meniru Nabi Muhammad SAW ketika mengunjungi para anbiya wal mursalin. Harapannya apa? Nanti kita dikunjungi, ya ketemu, bisa dalam mimpi ketemu, atau nanti kita ketika sakaratul maut ditemuin, atau nanti setelah meninggal dunia ketemu. Nah kalau ketemu manfaatnya apa? Ya nikmat toh. Ketemu orang soleh berarti kan nggak ketemu yang medeni, betul kan ya? Dikubur ketemu para wali berarti kan orang baik. Dikubur ketemunya sama yang gebuki kan ya, naudzubillah min dzalik. Dan itu hikmah dari Isra dan Mi'raj, perjalanan mengunjungi orang-orang yang mulia, tempat-tempat yang mulia, hasilnya ketemu dengan manusia-manusia yang mulia. Jelas ibu-ibu? Jelas. Hikmahnya sederhana toh? Nggak usah yang besar-besar dulu. Ini besar tapi nggak usah yang langsung puncak. Sholat kan udah sering ya. Nah kalau yang ini kan jarang dibahas toh, jarang. Nah, sekarang jenengan lihat di Solo, yang deket aja di Solo, mana ya nampak tilasnya orang soleh di Solo, ya kan ada tuh nampak tilas orang-orang soleh di Solo. Oh lihat yang di Surabaya, mana ya nampak tilasnya orang-orang soleh di Surabaya. Yang di Jakarta, mana ya nampak tilasnya orang-orang soleh di Jakarta. Saya kemarin ke Singapura, ya begitu dari bandara, bukan ke mall, bahkan saya tuh ke mall males. Dari bandara bukan ke mall, dari bandara bukan ke hotel, dari bandara bukan ke rumah, dari bandara ke makam, langsung dari bandara langsung ke makam. Makam siapa? Makamnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, makam yang sangat tua, yang sampai orang Singapura mau jalan tol, buat jalan tol saja sampai dibelokkan karena nggak berani bongkar makam tersebut karena kesolehan orang tersebut, Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi berangkat ke Singapura cari makamnya orang soleh, berangkat ke Malaysia cari orang soleh, ya berangkat ke Jepang saya cari orang soleh. Siapa ini orang soleh di Jepang? Mana masjid yang paling tua di Jepang? Yang di Tokyo mana masjid yang paling tua? Saya pengen tahu masjidnya di mana. Nampak tilas itu. Nah kadang nih kita ndak begitu dengar yang namanya Singapura langsung nih, wah Orchard Road, masya Allah, ini ada tokonya, bla 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 bla. Ya. Singapura nih, wah bandaranya keren. Yang dipikirkan kepalanya itu dunia dan dunia. Bahkan keliling ke mal-mal, masjid gak dimasukin, gak ada jadwal kunjungan ke masjid, ya gak ada jadwal kunjungan ke masjid. Nah ini sangat disayangkan. Kita harus berpikir ini untuk mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang bernilai menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonusnya main ke mall, itu bonusnya lihat menara Eiffel, itu bonusnya lihat patung Liberty, itu bonus. Tapi yang pokok nih tempatnya orang-orang soleh. Habib di Amerika pada orang soleh banyak. Nah, kamu nggak mau cari ya nggak dapat. Kalau cari ya akan dapat. Dimanapun ada orang soleh. Dimanapun ada orang soleh. Jangan dikira nggak ada orang soleh. Di setiap tempat ada orang soleh. Masalahnya mau lihat apa enggak kita, mau cari atau tidak. Nah kalau itu kita lakukan, insya Allah bisa dikatakan hampir pasti. Ya hampir pasti. Ngomong pasti kan ya harus pakai insya Allah. Kita akan ditemui oleh orang-orang soleh tersebut, akan ditemui ya dalam mimpi atau nanti di alam barzah. Yang jelas hatinya jadi nyaman, hatinya jadi tenang.
Jelas ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada? Jelas. Yang terakhir, sebentar lagi kan maghrib ya. Yang terakhir, tolong diingatkan keluarganya dan dirinya, mantunya dan anak-anaknya yang sudah balik, yang perempuan, selesaikan hutangmu dengan Tuhanmu. Saya tim penagih hutang Allah Ta'ala. Para ulama ini jadi tim penagih hutang, wajib mengingatkan hutangmu ada berapa, segera selesaikan. Sebentar lagi Ramadan ya, sebentar lagi Ramadan, tidak ada alasan lupa. Ini sudah diingatkan, bahkan diperingatkan. Saya yakin masih banyak yang hutangnya kurang satu, hutangnya kurang dua. Betul ibu-ibu? Iya, alhamdulillah. Ini termasuk para penghutang yang baik, gak lunas-lunas. Sama Allah saja gak dilunasi, apalagi hutang sama yang lain. Jadi nanti ibu kalau ditagih sama orang, jawabnya begini, sorry mas, sama Allah saja hutang saya gak takut kok mas. Apalagi Anda cuma debt collector. Anda kan debt collector paling mukulin. Ya itu saya gak takut mas. Wong sama Allah Ta'ala yang jelas Allah itu punya jagat raya, Allah punya semuanya, saya utang puasa saja saya nggak takut. Apalagi cuman sama kalian-kalian. Betul begitu ibu-ibu? Lah ya kita kadang walik-walik. Utang sama manusia takut-takut, utang sama Allah kok nyantainya luar biasa. Ya Allah maha lomo, tapi yo ngono yo ojo ngono. Jangan sampai lewat ya, sebelum Ramadan selesaikan ya, utangnya diselesaikan. Habib saya lupa kurang berapa hari poro luwe, gitu aja kok repot. Ini penyakitnya ibu-ibu, saya tuh nggak inget Bib kurang berapa. Ya dah, kira-kira kamu kemarin dulu nggak puasa berapa hari? 7 hari. Saya lupa udah bayar berapa, anggap burung bayar kabeh. Udah puasa 7 hari aja kok abotnya luar biasa. Udah puasa. Wong bayi di perut tuh nggak makan nggak minum, kecuali kalau ada kiriman dari ibunya aja sanggup kok ya. Nggak jelas rezekinya sanggup, menjenengan kan jelas nanti adzan maghrib yo buka kan begitu, jelas kok yo bingung. Oke, siap bayar utang? Yang sudah lunas nggak usah ngomong sudah, yang belum ini loh utangnya dibayar ya bu ya. Nah insya Allah adik saya bulan depan nih April akan produksi baju takwa yang biasa saya pakai. Ya, bajunya itu diproduksi oleh nama perusahaan produksinya Rasisa, Rasiso, entek gitu. Namanya Rasisa, itu adik saya dan beberapa temennya. Harganya insya Allah 200.000. Jangan kaget, kualitasnya kalau Anda beli di toko itu baju-baju yang harganya 400-500 ribu, tapi saya jual 200.000. Itu dianggap teman saya, Beb, kemurahan, ini matikan pasaran, jual saja 300.000. Nah nanti untuk reseller, untuk yang kulaan minimal itu 20. Nanti kalau kulaannya semakin banyak, potongannya semakin banyak. Jenengan kalau butuh lapangan pekerjaan, ya udah cari duit kira-kira 20 kali 200 berapa itu? Boh saya nggak ngerti. Nah 4 juta, Beb saya nggak punya uang 4 juta. Ya 4 juta kali orang 10 kan ya bisa toh ya. Misalnya satu orang, aku duit sampai ini kan jadinya gitu. Kalau beli eceran 200.000, kalau misalnya banyak, per satunya mungkin jadi 150.000. Ya wes lagi wong 20 bayari siji wae. Dadi engko entuke regane mung 150.000, kumpul ke gitu kan, tidak apa-apa. Habibnya dibohongin boleh. Habibnya yang ngajarin kan nggak bohong itu kan ya, itu namanya jujur tapi pinter ya, rodok pokil gitu ya. Tidak masalah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya biar saya pengen merubah sedikit gaya berbaju takwa. Ini baju takwanya biar rodok modis ya, model-model yang begini nih. Bagus loh. Bagus enggak? Yang bagus yang pakai atau bajunya? Wah, ngomong saja bajunya, awas ya. Ya bajunya ya yang pakai dan yang nonton semuanya bagus. Insya Allah mulai bulan depan ya, lagi dihitung-hitung
biar kualitasnya bagus, hasilnya juga bagus. Nah, nanti sebagian hasilnya karena saya ini termasuk bagian dari PNM-nya, penanam modalnya. Nah, untuk bagian saya itu untuk kepentingan Majelis Ar-Raudhah. Ya, Majelis Ar-Raudhah. Nah, itulah ajaran guru saya. Suruh obah terus. Ya, obah, ojo ngatung. Ya, jangan ngatung. Dan semoga bisa bawa lapangan kerja untuk teman-teman saya yang lain. Mbak Tian tuh mesem-mesem tuh. Karena beliau biasa jadi reseller tuh. Nah, makasih banyak. Insya Allah doakan adik saya biar sukses ya. Biar ibu saya seneng, biar gendang rabi. Ibu saya tuh nunggu mantu adik saya tuh kok rodok angel dia. Masih senang membujang, membujang biar segera dapat jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat. Insyaallah begitu. Siap membeli semuanya? Siap. Cuman kalau siap dulu kan enggak apa-apa tuh ya, enggak beli enggak jadi masalah. Yang penting siap dulu. Nanti kalau sudah jadi saya akan launching di Majelis Ar-Raudhah dan majelis-majelis yang lain. Dan ngewangi dulur kan ganjaran. Betul ya Bu ya? Daripada ngewangi orang lain kan ngewangi dulur dulu baru ngewangi yang lain. Yang jelas insya Allah jenengan buktikan sendiri kualitasnya bagus dan harganya itu tidak mahal. Kalau dijual kemurahan nanti saya menghancurkan pasarnya orang lain. Dilarang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Demikian semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله